Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program MBG itu program yang bagus. Visi misinya untuk meningkatkan gizi anak, luar biasa untuk generasi masa yang datang. Tapi karena ini dalam perjalanannya banyak terjadi kasus-kasus keracunan, MBG itu kasihkan uang aja itu 1 bulan 300 untuk orang tua, 300 1 bulan. Nah, udah itu bagus itu. Karena apa? Resiko keracunan kecil, resikonya kecil, dan ya tentunya kalau dikasihkan orang tua dengan 300, kemudian tiap hari anak itu membawa makanan yang dikontrol oleh gurunya sesuai dengan menu-menu yang disarankan dalam standarisasi gizi untuk anak-anak, kan bagus, tidak ada korupsi, jadi ekonomi akan jalan. Pedagang-pedagang sayur di kampung jalan, pedagang kelontong jalan, pertanian di sekitar pertanian ini juga akan merata, terjadi peningkatan, benar-benar peningkatan secara merata itu. Saya punya prediksi nih, kalau MBG ini nanti sistem kelolanya, tata kelolanya dengan SPPG, Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi, dengan porsi 2.000 bahkan 3.000, saya yakin nanti ya, ini sudah ada gejala. Satu orang memiliki beberapa SPPG, ada bermain di situ. Nggak lama nanti dia juga mempunyai peternakan sendiri, dia juga akan berkebun bertani sayur sendiri. Jadi hulu hilir ini nanti akan jangka waktu tertentu itu dia akan menguasai. Ekonomi nggak jalan dengan sekarang saja. Ini penjual sayur di kampung, penjual kelontong di sawah kampung, penjual telur di kampung. Dengan adanya program MBG melalui tata kelola SPPG ini sudah kena dampaknya. Dampaknya apa? Ya dia harga barang-barang naik, tapi pembeli sepi. Akhirnya muncul kan gejala-gejala inflasi ini terjadi. Coba kasihkan ke orang tua itu 300 1 bulan. Anak dibawain makanan dengan sudah ditentukan standar menu, berapa pilihan menu yang diperbolehkan. Itu bagus, karena saya yakin orang tua akan lebih tahu makanan yang tidak boleh untuk anak, atau makanan yang kira-kira membuat anak itu alergi, dia tahu. Kalau porsi 2.000 3.000 dengan makanan ini secara sama, homogen, gitu, tidak memandang nanti siapa penerimanya, anak ini alergi apa, alergi kan tidak tahu SPPG. Padahal dalam riset itu sudah 1 dari 13 anak itu ada yang kena alergi makanan.
Ini 1 dari 13 ini penelitian. Dari 1 dari 13 anak itu mempunyai potensi alergi terhadap makanan. Sementara makanan yang disuguhkan dari SPPG yang begitu banyak porsinya sampai 2.300 itu mungkin nggak tahu anak itu alergi atau enggak, ya itu makanannya gitu Pak. Kasihkan saja itu 300. Tidak dikorupsi orang tua untuk anaknya kok, daripada dikorupsi yang nggak jelas yang menguasai permainan sekarang. Ya kasih 300, nanti makanan anak-anak itu dikontrol di sekolahan, itu jalan. Kalau misalnya orang tua tidak bisa membuatkan makanan untuk sarapan anak dengan gitu, gampang, di sekitar rumahnya itu pasti ada ibu-ibu yang membuat jasa membuatkan makanan, dia pasti mau. Ini ibu buatkan menu ini dari sekolah, ini tolong dibuatkan sama. Ekonomi jalan di bawah, ekonomi jalan di bawah, tidak ada yang memonopoli. Ini kalau dibiarkan, lihat nanti punya SPPG mungkin 7-41, dia akan memproduksi bahan-bahan bakunya itu bukan dari petani. Mungkin sekarang dia dari petani saat ini, setelah nanti berjalan dia sudah memproduksi lagi, sementara resikonya ya petani lagi. Biar pasar ini berjalan, ya kasih 300 itu aman. Kalau tidak, ya udah di setiap sekolahan, di catering itu membuat dapur sekolahan aman, makanan fresh, jarak transportasi juga tidak ada, resiko keracunan tentunya kecil karena kontaminasinya tidak terlalu berisiko. Itu kasih aja Pak 300 itu untuk orang tuanya. Ayo yang kira-kira nggak setuju, komentar di sini, kita diskusi. Siap? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.